Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena pada kesempatan pagi hari ini Ibu bisa menjumpai kalian dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat juga di rumah sana. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu untuk matematika wajib. Dan untuk pertemuan kita minggu yang lalu, kalian sudah melaksanakan ulangan harian, di mana sebenarnya belum Ibu bisa share nilai-nilai ke kalian, karena akun belajar.id sekarang sedang mengalami trouble gitu ya. Jadi beberapa di Google Form sebenarnya sudah masuk nilainya, tapi belum bisa Ibu download seperti itu. Sehingga misalkan ada yang meminta untuk ulangan susulan, ya Ibu minta maaf, nanti misalkan sudah pulih kembali akun belajar.id akan segera Ibu berikan linknya dan juga passwordnya. Sedikit kita review karena minggu yang lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian bab sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di mana isi dari ulangan harian itu adalah ada soal cerita ya untuk sistem persamaan linear dua variabel. Ibu berikan di situ ada soal cerita, kalian diminta untuk menentukan harga untuk satu buku dan juga satu pensil seperti itu. Selain itu juga ada juga untuk sistem persamaan linear ya, masih dua variabel juga. Kalian diminta untuk menentukan titik potong untuk metode grafik ya. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Kalian juga sudah melaksanakan ulangan harian itu. Setelah itu ada soal selanjutnya, ada juga menggunakan metode substitusi ya. Jadi di sini sistem persamaan linear dua variabel. Kalian juga sudah bisa ya, kemarin sudah melaksanakan ulangan juga sebagai evaluasi. Ada juga di situ sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ibu berikan grafik di situ ya, ada daerah 1 sampai 5. Kalian diminta untuk menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada juga yang soal terakhir itu sama soal cerita, jadi ada 5 soal yang Ibu berikan. Jadi di situ kalian menentukan sebenarnya soal cerita yang diubah ke persamaan linear ya, atau ubahlah soal cerita berikut menuju atau menjadi ke suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, jadi yang soal yang seorang pengusaha mebel itu ya, itu sebenarnya hanya mengubah soal cerita atau ke bahasa matematika sebenarnya seperti itu, tanpa kalian harus menghitung menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi ataupun campuran. Dan pada pertemuan kali ini maka kita sudah tutup untuk materi yang kemarin ya, sehingga kita bisa melangkah ke materi terakhir untuk semester ini. Dan nanti Ibu harapkan semoga ada waktu sisa ya, jadi nanti Ibu akan sedikit kayak nyicil gitu ya, nyicil sedikit materi untuk semester 2, karena kita semester 2 itu banyak nanti terpotong ya, ada nanti beberapa acara di semester 2 itu, sehingga nanti Ibu harapkan ada waktu senggang untuk kita membahas sedikit materi di semester 2 mengalami yaitu bab fungsi ya. Dan untuk pertemuan kali ini nak, kita ke materi terakhir di semester 1 ya. Jadi Ibu mengarahkan materi kita ke sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi karena kita sudah membahas persamaan linear 2 variabel dan pertidaksamaan linear 2 variabel, Ibu sudah jelaskan daerah penyelesaiannya seperti apa dan metode-metodenya seperti apa saja. Kali ini kita ke tingkat yang lebih sulit lagi ya, bukan sulit sih, lebih kompleks lagi, di mana variabelnya kita itu ada 3 ya. Variabel itu merupakan suatu jenis gitu. Jadi matematika itu tidak kok hanya kaku untuk pelajaran saja, tapi gunakanlah ilmu matematika itu ke kehidupan sehari-hari. Bahkan Ibu pernah menjumpai sistem persamaan linear 2 dan 3 variabel ini di salah satu soal kayak CPNS, itu juga sudah Ibu temukan. Ada juga di soal-soal masuk perguruan tinggi, misalkan ada kayak di UGM, ITB, Universitas Brawijaya, itu masuk ada soal-soal seperti itu. Nah sekarang kita ke 3 variabel. Cirinya adalah sebenarnya sama ya, sistemnya itu sama. Jadi kalau yang sistem itu kan berarti gabungan lebih dari satu persamaan-persamaan.
Kalau judulnya sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel, berarti di situ ada beberapa beberapa persamaan. Bedanya adalah di sini variabelnya ada 3. Ya, kita simbolkan variabelnya itu bisa X, Y, dan juga Z. Bu, apakah bisa Bu variabelnya kita ganti A, B, C misalkan seperti itu? Boleh saja ya, tidak masalah. Jadi hanya saja itu variabel di sini menunjukkan jenisnya. Dan soal-soal untuk sistem persamaan linear 3 variabel itu tidak kaku ya, jadi bisa kita aplikasikan ke soal cerita. Sebagai contoh misalkan, kalau kalian ulangan kemarin, ada soal cerita seperti ini. Jika harga 4 buku tulis dan 3 pensil itu 11.000, serta harga 2 buku tulis dan 4 pensil itu 8.000, nah itu diminta menentukan harga 1 buku dan 1 pensil. Ini sama ya dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Hanya saja di soal ini variabelnya hanya ada 2, yaitu buku tulis dan juga pensil. Nah, kalau di bab kita itu, kita tambah 1 variabel lagi, misalkan tambah penggaris. Nah, jadi di situ ada tiga variabel seperti itu ya, dan bisa disimbolkan dengan huruf X untuk yang buku tulis misalkan ya, untuk yang soal ini ya, dan pensil untuk variabel Y, ataupun Z itu untuk variabel menandakan penggaris seperti itu. Nah, Ibu hari ini tidak langsung ke aplikasi soal cerita ya, tapi Ibu akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan bilangan dulu ya, dengan bahasa matematika dulu ya, baru nanti kita ke tahap selanjutnya, kita aplikasikan materi ini ke dalam soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu sudah share juga di Classroom, di situ ada link YouTube ya, jadi Ibu ini tidak bisa menjelaskan menggunakan papan tulis. Insya Allah pertemuan minggu depan kita bertemu di Google Meet ya, jadi pastikan jangan melewatkan Google Meet Ibu, karena di situ Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita hari ini. Nah, di sini Ibu juga sudah share tadi ya di Google Classroom. Di situ ada link YouTube MATLAB ya, jadi salah satu link YouTube yang sudah terpercaya. Jadi Ibu sudah istilahnya itu sudah mengklarifikasi itu benar atau enggak sebelum memberikan ke kalian. Tidak Ibu terima mentah-mentah, jadi Ibu tonton satu-satu dan itu sudah benar channel MATLAB itu. Silakan kalian bisa gunakan sebagai sumber referensi dalam belajar. Nah, di soal MATLAB itu sepertinya ada 2 soal ya Nak ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Dan di situ ada sistemnya, jadi dia ada 3 persamaan. Ya, ada 3 baris seperti itu, dan di situ memuat 3 variabel X, Y, dan juga Z di situ. Nah, sedikit Ibu mengulas ya, jadi sedikit Ibu akan membahas cara untuk sistem persamaan linear 3 variabel sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel ya. Bu, tapi saya kesusahan misalkan dalam ini 3, kalau misalkan 2 variabel kan kita tinggal metode misalkan ambil substitusi atau eliminasi lah ya, gampangnya eliminasi. Itu tinggal eliminasi 1 ya, langsung keluarlah nilai yang variabel yang lainnya, sehingga kita langsung ketemu nilai 1 variabel itu. Tapi kalau untuk 3 variabel ya, ada langkah tambahan ya. Jadi kita ketika sudah mengeliminasi salah satu variabel, misalkan dalam menit awal-awal itu ya, itu yang dieliminasi itu adalah variabel Z ya di situ, karena untuk yang persamaan kedua dan ketiga itu nilai Z-nya sama-sama 2Z dan juga 2Z. Kita eliminasi sehingga Z-nya hilang. Sehingga nanti ketemu persamaan 4 adalah 3X plus 7Y. Silahkan kalian buka ya. Di menit berapa Ibu kurang tahu, tapi di tengah-tengah ya, di situ itu ada persamaan keempat. Baru nanti kalian juga akan menemukan persamaan kelima, di mana persamaan kelima itu juga mengeliminasi variabel Z juga, sehingga dapat persamaan kelima. Dan barulah dari persamaan 4 dan 5 itu kita gabungkan sehingga kita bisa mengetahui nilai Y-nya. Sehingga di situ Y-nya adalah 0 seperti itu. Ya, jadi lebih kompleks sedikit. Jadi ada satu tingkat yang tidak ada ya, yang ditambahkan intinya gitu di materi kita kali ini seperti itu.
Jadi misalkan Bu masih belum paham untuk yang Ibu jelaskan hari ini, silahkan klik link YouTube yang sudah Ibu berikan MATLAB itu, ya. Di situ ada caranya, sudah dijelaskan step by step. Dan jangan lupa misalkan masih belum paham lagi, silahkan buka sumber referensi lain, bisa buku, ya, bisa channel YouTube yang lain. Tapi misalkan ragu-ragu, bisa konsultasikan ke Ibu. Bu, seperti ini ada soal, ya. Jadi bener nggak sih Bu, kok saya tambah bingung untuk alamat ini, bisa konsultasikan ke Ibu seperti itu ya. Jangan 100% percaya dalam suatu website gitu ya, karena website itu bisa dibuat siapa saja, dengan materi yang kurang matang pun bisa membuat website seperti itu. Dan untuk penutup pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan 2 soal latihan ya. Silahkan kalian kerjakan sebisa kalian. Pertemuan minggu depan jadwal Google Meet Ibu akan bahas ya, atau Ibu akan memberikan klarifikasi jawaban untuk soal Ibu pada hari ini. Jadi silahkan dicatat, Ibu akan pelan-pelan ya. Jadi tujuannya Ibu selipkan soal di sini adalah biar kalian tonton ya, tonton channel YouTube Semaga Official. Untuk soal pertama silahkan dicatat, Ibu akan pelan-pelan membacakannya. Tentukanlah nilai X, Y, dan Z untuk sistem persamaan berikut ya. Tentukanlah nilai X, Y, dan juga Z untuk sistem persamaan berikut. Yang pertama, persamaan pertama adalah 2X plus Y min Z sama dengan 8. 2X plus Y min Z sama dengan 8. Persamaan kedua, min X plus 2Y min 2Z sama dengan min 5. Min Y plus 2Y min 2Z sama dengan min 5. Persamaan yang ketiga, 3X min Y plus 3Z sama dengan 13. 3X min Y plus 3Z sama dengan 13 ya. Jadi tentukanlah nilai X, Y, dan juga Z-nya. Soal terakhir yang akan Ibu berikan adalah masih sama, tentukanlah nilai X, Y, dan juga Z untuk sistem persamaan berikut. Yang pertama, persamaan pertama adalah, ini soal baru ya Nak ya, jadi yang tadi sudah selesai, yang soalnya kedua ini. X min 2Y plus Z sama dengan 6. X min 2Y plus Z sama dengan 6. Persamaan kedua, 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Persamaan terakhir, 7X min 6Y sama dengan, Ibu ulangi lagi, 7X min 6Y min Z sama dengan 10. 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Dan misalkan ada yang tanya, Bu, menggunakan metode apa? Apakah grafik, ataukah substitusi, apakah campuran, ataukah eliminasi? Jadi terserah kalian, tapi Bu lebih menyarankan ke metode campuran saja yang lebih mudah ya. Jadi menggunakan metode campuran, eliminasi, dan juga substitusi seperti itu. Baik, terima kasih sudah join di live streaming Semaga Balikpapan untuk mata pelajaran matematika wajib. Jangan sampai lupa kita sudah berada di bulan Oktober. Artinya bulan Desember awal kalau prediksinya ya, Desember awal kalau tidak November akhir, kita sudah mengadakan penilaian akhir semester ganjil atau PAS semester ganjil. Ibu harapkan bagi kalian, anak-anak Ibu yang belum mengerjakan tugas, Ibu selalu ingatkan sekali lagi, untuk pelajaran matematika wajib, bobot nilai tugas sama saja dengan bobot nilai ulangan harian. Jadi kalian ya,
jangan meremehkan satu tugas pun, ya. Kenapa Ibu kok bisa berani-beraninya memberikan bobot yang sama? Tujuan Ibu adalah belajar dalam proses, ya. Jadi tidak langsung ulangan, langsung Ibu jadikan patokan untuk nilai rapot, tidak. Tapi Ibu berproses. Tugas-tugasnya kalian seperti apa, ya. Jadi tidak ada kata-kata anak bodoh, itu tidak ada dalam kamusnya Ibu, ya. Orang yang tidak pintar itu bisa menjadi bagus, bisa menjadi karirnya cemerlang ketika apa? Dia punya sifat disiplin, ada sifat tanggung jawab, ada sifat kejujuran di situ, ya. Jadi jangan sekali-kali mindset kalian sekolah untuk mendapatkan nilai, ya, tapi kembangkanlah karakter kalian. Orang yang pintar belum tentu berakhlak. Jadi kembangkan sikap disiplin kalian ini, ya, dengan setiap hari mengerjakan tugas. Tanggung jawab kalian, deadline-nya Sabtu, ya kerjakan maksimal Sabtu. Deadline-nya Jumat juga kerjakan Jumat. Jam berapa? Itu sikap tanggung jawab kalian dilatih dalam sekolah kita. Itu. Dan juga sikap jujur. Ya, jujur itu penting sekali. Jadi jangan alasan, Bu, saya kemarin sudah mengerjakan kok tiba-tiba lockout sendiri, ya. Itu padahal tidak seperti itu, ya. Jadi melatih sikap jujur itu juga penting untuk kehidupan kalian kelak. Itu adalah pesan Ibu sebagai orang tua yang sudah mengenal asam manis kehidupan. Jadi terapkanlah untuk kehidupan kalian. Jaga diri kalian baik-baik, ya, karena pandemi COVID masih belum berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ketika selesai menyentuh barang ataupun dalam keadaan di luar, ya. Ibu akhiri, jangan sampai lupa tetap pantau untuk channel Semaga Balikpapan untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya, dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.